Om Swastiastu. Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa Bapak di program studi pendidikan Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Denpasar yang mengambil mata kuliah Sosiologi Agama. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membawakan materi masih terkait dengan pengantar studi terkait dengan sosiologi agama, seperti pada materi pertama tentang pengertian sosiologi, dan kemudian yang pertemuan kedua terkait tentang objek-objek dari sosiologi. Nah, sekarang dari pengantar studi terkait dengan sosiologi ini, materi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan perspektif, khususnya perspektif dalam sosiologi agama. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesuatu dari materi yang Bapak sampaikan ini sebagai tambahan dari wawasan Anda, walaupun selama ini perkuliahan memakai sistem yang baru secara online, namun banyak juga pada saat dilaksanakan perkuliahan secara online itu masih ada hal-hal yang kurang jelas, termasuk juga mungkin mahasiswa ada yang segan bertanya, malu bertanya. Tidak masalah ya, konten ini ataupun materi yang Bapak sampaikan pada akun YouTube Bapak ini, mudah-mudahan Anda yang mencari linknya bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang ingin Anda harapkan, penjelasan-penjelasan terkait dengan mata kuliah sosiologi agama. Di akun ini juga Anda bisa dapatkan kapan saja sepanjang Anda mengklik ya, atau bahkan juga bisa mendownload dari video ini untuk bisa Anda tonton, Anda saksikan, sekaligus Anda simak materi ini, sehingga pengetahuan terkait dengan sosiologi agama yang Anda inginkan mudah-mudahan terpenuhi, sehingga pada saat nanti akan kalian mengikuti ujian baik di tengah semester maupun akhir semester, materi ini bisa menjadi materi tambahan sebagai wawasan perkuliahan secara online. Baik, rekan-rekan mahasiswa, seperti pada materi sebelumnya yang pertama dan kedua, yang pertama terkait dengan pengertian sosiologi, kemudian yang kedua terkait dengan objek-objek dari sosiologi agama. Pada kali ini terkait dengan pengantar sosiologi agama, Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan perspektif dalam sosiologi agama atau dalam ilmu sosiologi. Ada 4 perspektif atau pandangan ya. Perspektif itu pandangan, cara pandang. Nah, khususnya dalam ilmu sosiologi ada 4. Yang pertama disebut dengan perspektif interaksionis ya. Bapak ulang sekali lagi, yang pertama disebut dengan perspektif interaksionis, interaksionis. Kemudian yang kedua disebut dengan perspektif fungsionalis, fungsi ya, fungsionalis. Kemudian yang ketiga perspektif evolusionis, evolusi, perkembangan ya. Dan yang keempat adalah perspektif konflik. Nah, ini akan Bapak coba jelaskan, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pemahaman, namun dengan juga terbatasnya waktu di akun ini, tidak semuanya Bapak bisa jelaskan panjang lebar, tapi untuk menjadikan tambahan dari penjelasan-penjelasan yang pernah Bapak sampaikan melalui perkuliahan secara online. Nah, apa itu perspektif interaksionis? Ada tokohnya ya, tokohnya yaitu G.H. Smith ya. Tokoh ini atau G.H. Smith ini sepanjang hidupnya terlahir dari tahun 1863 ya. Kemudian meninggal di tahun 1931. Kemudian tokoh yang berikutnya ada namanya C.H. Cooley ya, dari tahun 1846 hingga 1929. Kedua tokoh ini disebut sebagai tokoh yang membuat pandangan-pandangan dalam sosiologi itu dari sisi interaksionis. Nah, apa itu sisi perspektif interaksionis? Yaitu menurut kedua tokoh ini,
yang dijadikan sebagai pusat perhatian, ya, yang dijadikan sebagai fokus perhatian pada interaksi ini adalah antara individu dalam sebuah kelompok. Ya, jadi interaksionis atau interaksi ini adalah fokusnya pada individu-individu dalam sebuah kelompok. Ya, jadi dan beberapa temuan yang didapatkan pada perspektif ini bahwa orang-orang yang berinteraksi, ya, dalam kelompok itu, mereka menggunakan simbol-simbol, mereka menggunakan tanda-tanda, isyarat, termasuk juga bahasa. Jadi keterikatan ataupun ada interaksi antara individu dalam sebuah kelompok, ya, ini bisa dilihat pada kelompok tersebut di mana individu-individu ini mempergunakan simbol, ya, atau tanda-tanda atau syarat-syarat, termasuk bahasa di dalamnya. Ya, ini adalah pandangan dari perspektif interaksionis. Kemudian dari interaksionis ini, ya, atau dari simbol-simbol yang digunakan dari pandangan interaksi ini juga memusatkan perhatiannya pada arti yang ditemukan, ya, atas perilaku orang-orang atau atas perilaku orang lain, ya, bagaimana tanggapan dari individu yang lainnya. Ya, tentunya interaksi pasti ada istilahnya saling mempengaruhi. Nah, yang menjadi fokus di sini atau pusat perhatian pada perspektif interaksi ini adalah bagaimana perilaku seseorang, bagaimana karakter seseorang dalam sebuah kelompok kemudian mempengaruhi serta mendapatkan tanggapan dari individu yang lain. Itu adalah pandangan dari sisi interaksionis. Nah, kedua tokoh ini juga dari pandangan perspektif ini terdapat kelemahan, ya, yang menurut G.H. Mead dan G.H. Cooley ini kelemahannya kurang memperhatikan studi pada kelompok yang lebih besar. Ya, ini hanya bisa dilihat pada interaksi kelompok-kelompok kecil, tapi kelompok-kelompok besar, ya, di situ terdapat kelemahan. Ya, ini yang pertama yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan perspektif interaksionis. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bagi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, sangat mudah kalau seandainya Anda memfokuskan untuk bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan pandangan ataupun perspektif ini. Tentu Anda bisa lihat dari kehidupan ataupun lingkungan Anda, di sekitar Anda, termasuk yang terdekat dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, katakan pada kelompok-kelompok tertentu, karena kita di sini belajar tentang kelompok agama, kelompok-kelompok kecil yang diamati dalam pandangan interaksinya ini akan mudah akan Anda amati di mana individu itu berinteraksi kadang-kadang dengan mempergunakan tanda, simbol atau isyarat yang mereka pahami sendiri sesuai dengan kelompok apa yang mereka maksudkan. Nah, itulah yang terjadi. Ini merupakan cara pandang dari salah satu perspektif atau perspektif interaksionis. Ya, nah kemudian yang berikutnya Bapak lanjutkan, yang kedua yaitu pandangan, ya, pandangan atau interaksi, pandangan atau perspektif fungsionalis. Ya, ada tokohnya, ya, dan ini menjadi tokoh yang juga sudah banyak dikenal di dunia pendidikan, dunia akademis, seperti misalnya Talcott Parsons. Kemudian ada Kingsley Davis, kemudian ada Robert Merton, dan beberapa tokoh yang lainnya. Ya, banyak sekali. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang boleh dikatakan pada periodenya sejak mereka menjadi tokoh sosiologis telah juga memberikan pandangan atau perspektif terhadap sosiologi. Nah, fungsionalis atau interaksi atau pandangan fungsionalis ini merupakan, atau kalau dalam tulisan yang dibuat dari beberapa tokoh ini bisa Bapak bacakan bahwa sesuatu yang fungsional, ya, menurut mereka sesuatu yang fungsional
akan eksis sementara, ya. Maaf, sesuatu yang fungsional akan tetap eksis gitu maksudnya, ya. Sedangkan sesuatu yang tidak fungsional akan hilang dengan sendirinya, ya. Eh, Kalau kita ambilkan contoh untuk bisa memahaminya, jadi fungsionalis ini sepanjang sesuatu atau yang dimaksudkan itu fungsi-fungsinya masih bisa dipergunakan, ya, sepanjang itu pula ya kegunaan ataupun apapun itu, apakah benda, aktivitas dan sebagainya, dia akan tetap ada. Tapi kalau sesuatu yang fungsinya sudah tidak ada, ya, fungsinya sudah tidak bisa dipergunakan lagi, tentu dengan secara sendirinya fungsi dari alat, benda, kegiatan itu akan hilang. Ini mudah kalau kita amati pada saat sekarang ini. Kalau kita misalnya kalau dicontohkan dengan benda, banyak sekali benda-benda mungkin yang kalau kita lihat saat sekarang ini, benda yang temuannya dari sejak awal hingga sekarang masih banyak dipergunakan karena masih berfungsi. Ini Bapak kalau bicara alat. Kalau kegiatan, aktivitas, ada lagi yang lainnya. Misalnya apa alat yang dipergunakan sejak awal ditemukan dan masih berfungsi hingga sekarang? Misalnya alat-alat yang mempergunakan atau bersumber dari tenaga listrik. Kita belum ada secara menyeluruh ya dalam dunia globalisasi ini penggunaan tenaga listrik itu masih menjadi dominan, ya. Atau misalnya temuan seperti misalnya alat komunikasi yang sejak awal itu oleh Abraham Bell menemukan yang namanya telepon. Hingga sekarang alat komunikasi berupa telepon, walaupun jenis alatnya sudah berbeda. Kalau dulu teleponnya adalah benda yang statis, ya, ada di satu tempat. Sekarang sudah handphone, alat komunikasi berupa telepon itu yang disebut dengan handphone itu sudah tidak statis lagi, bisa dibawa kemana-mana. Makanya disebut dengan handphone atau alat komunikasi berupa telepon yang bisa digenggam, handphone, ya. Nah, entah sampai kapan alat ini akan berfungsi, tapi kalau nanti sudah tidak berfungsi dan tergantikan oleh yang lainnya, dia akan hilang, ya. Dulu awal-awal sekitar tahun 90-an ada alat yang namanya pager, ya, di mana alat itu menyampaikan pesan kepada seseorang dengan alat khusus. Namun alat pager ini sekarang sudah tidak tidak ada lagi, karena sudah tergantikan menjadi satu alat komunikasi di handphone itu. Bisa melalui voicemail, bisa melalui pesan tertulis, bisa melalui video call, macam-macam. Jadi alat yang tadinya hanya untuk berupa menyampaikan pesan tertulis sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, itu alat, itu contoh alat. Ya, banyak juga kalau seandainya kita lihat dalam kegiatan kelompok masyarakat beragama, banyak juga alat-alat ataupun aktivitas yang tidak sesuai lagi fungsinya, dan kemudian ini akan hilang secara sendirinya, ya. Nanti akan Bapak berikan contoh-contoh khusus kaitannya nanti dengan perspektif yang lainnya agar menjadi satu kesatuan. Nah, menurut Talcott Parsons, kemudian Robert Merton dan yang lainnya, mereka berpandangan bahwa masyarakat itu dipandang sebagai sesuatu yang berada dalam situasi keseimbangan, ya. Jadi masyarakat ataupun kelompok tertentu, ya, kumpulan, asosiat, apapun itu kelompok-kelompok masyarakat, mereka memandangnya bahwa kelompok ini memiliki keseimbangan, ya, atau berada dalam situasi seimbang, sehingga bila terjadi sesuatu, apakah itu guncangan, perubahan, ya, kemudian kelompok ini akan melakukan penyesuaian atau melakukan penyeimbangan, ya. Jadi dia akan mengikuti yang tadinya dianggap sebagai sesuatu yang stabil, seimbang. Kalau kemudian ada
dari eksternal yang mempengaruhi, kemudian terjadi perubahan, terjadi guncangan, kelompok ini akan melakukan penyesuaian atau melakukan penyimbangan. Kemudian dari tokoh terkait dengan perspektif fungsionalis ini, mereka juga berpandangan bahwa ada kelemahan. Ya, terdapat kelemahan dari perspektif ini bahwa mereka tidak menyadari ya dalam kelompok masyarakat atau tubuh masyarakat juga mengandung unsur atau yang mereka bahasakan sebagai potensi konflik. Ya, nanti kita akan kaitkan dengan perspektif konflik yang keempat. Nah, di perspektif fungsionalis ini mereka berpandangan bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat kelemahan dan di situ terjadi potensi konflik. Ya, kita sendiri menyadari banyak sekali kelompok-kelompok yang dibuat oleh masyarakat yang mungkin karena sesuatu hal kemudian kelompok itu tiba-tiba sudah tidak eksis lagi, tidak ada lagi. Ya, mungkin juga dalam teori ini karena fungsi dari kelompok itu sudah tidak ada lagi, fungsi kelompoknya sudah tidak ada, sehingga dengan sendirinya kelompok itu akan hilang. Ya, yang mungkin disebabkan karena unsur kelemahan tadi bahwa di kelompok itu juga berpotensi adanya konflik. Ya, banyak sekali contoh dari kelompok-kelompok masyarakat yang awalnya mereka dengan semangat kebersamaan membuat kelompok, namun kemudian pada saat individu ini ya seperti perspektif yang pertama tadi disebut dengan interaksi atau interaksionis, itu ada pengaruh individu-individu yang kemudian tanggapan dari individu yang lain mungkin bertentangan sehingga muncul konflik. Ya, itu yang dimaksudkan dari perspektif atau pandangan fungsionalis ini, kelemahannya mereka terdapat potensi konflik. Ya, ingat seperti yang Bapak jelaskan di pertama tadi, ya, perspektif interaksi itu interaksi terjadi dari pandangan orang luar kepada kelompoknya atau individu yang ada di dalamnya kepada individu yang lain. Ya, inilah kalau sebuah organisasi masyarakat di mana kekuatan visi misi dari kelompok itu kalau tidak jelas, ya, atau kurang dipahami dengan baik oleh seluruh anggota kelompoknya, maka akan mudah memunculkan potensi adanya konflik. Ya, itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Talcott Parsons, kemudian Robert Merton, seperti Kingsley Davis, terkait dengan pandangan mereka yang disebut dengan perspektif fungsionalis. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian Bapak akan lanjutkan dengan perspektif atau pandangan yang ketiga disebut dengan perspektif evolusionis. Evolusi, ya. Evolusi ini adalah, ya, kalau kita lihat evolusi adalah sesuatu yang diamati berdasarkan perjalanan perkembangan yang ada, ya. Namun biasanya evolusi itu terjadi secara lambat, tidak dalam gerakan yang instan cepat. Evolusi itu melambat, ya. Tapi dari lambatnya gerakan itu akan sangat jelas kemudian dilihat adanya perubahan-perubahan. Nah, perspektif atau pandangan dari evolusionis ini pada sosiologi agama ada tokoh yang sangat terkenal, yaitu Auguste Comte, dan satunya adalah Herbert Spencer. Buku-buku dari kedua orang ini banyak sekali, tidak saja hanya membahas sosiologi karena ini adalah tokoh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian asumsi yang dipakai sebagai pandangan evolusi ini adalah mereka berpandangan bahwa masyarakat itu berkembang dan bertumbuh, ya, berevolusi. Ya, jadi pandangan ini memberikan pengamatan bagaimana dalam kelompok-kelompok masyarakat mereka selama kelompok itu ada akan ada perkembangan dan pertumbuhan yang kemudian secara lambat laun akan membawa pengaruh, ya, terhadap perkembangan kelompok itu sendiri. Ini yang dimaksudkan evolusi. Nah, dari pengamatan kedua tokoh ini yang sifatnya linier, kalau kita amati pada saat agama sebagai kemunculan awal atau agama primitif, agama awal, hingga keberadaannya hingga saat sekarang ini tentunya sudah mengalami perjalanan evolusi yang luar biasa, ya.
Kalau kita bicara terkait dengan keyakinannya, kemudian cara peribadatannya, kemudian karya-karya sastra yang sekaligus dijadikan sebagai kitab suci atau wahyu dan sebagainya, banyak sekali mengalami perkembangan. Ya, inilah yang kemudian diamati oleh masyarakat atau ilmu pengetahuan sosiologis ini, khususnya di sosiologi agama, mengamati atau terdapat sebuah pandangan yang berdasarkan dari sisi pertumbuhan atau perkembangan kelompok masyarakat itu. Ya, perspektifnya disebut dengan perspektif evolusionis. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dari 4 perspektif itu yang keempat adalah perspektif konflik. Wah, ini menjadi sesuatu yang menarik sekali dalam ilmu sosiologi, ya, bagi Anda yang tertarik dan menekuni ilmu sosiologi. Pada saat sekarang ini atau katakan dalam 1 dekade belakangan ini, banyak sekali muncul konflik-konflik di mana justru pada saat masyarakat telah memahami, telah memiliki pemahaman yang cukup bagus, ya, terkait agamanya, keyakinannya, cara beribadatnya, kemudian siapa umatnya dan sebagainya, justru juga semakin banyak memunculkan konflik-konflik. Ya, konflik itu bisa muncul dari adanya kepentingan yang berbeda, dari pemahaman yang berbeda, dari tujuan-tujuan yang berbeda dan sebagainya. Nah, tokoh dari perspektif konflik dalam ilmu sosiologi adalah Karl Marx. Ya, tokoh ini juga menjadi tokoh yang sangat terkenal, ya, di mana Karl Marx melihat adanya pertentangan termasuk eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Ya, Karl Marx mengamati atau membuat sebuah pandangan yang disebut dengan perspektif konflik ini, melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama. Di sini kalau kita lihat bagaimana perjalanannya dari zaman perang, apakah itu perang di Eropa Timur zamannya Romawi, kemudian perang pada dunia pertama, kemudian perang pada dunia kedua, di mana ada kelas-kelas tertentu, kalau boleh dikatakan sebagai kelompok penjajah yang menguasai daerah-daerah lain. Ya, ini yang menimbulkan adanya pertentangan, ya, dari kelompok yang kelas tertentu dengan kelas yang ada yang dipengaruhinya. Nah, inilah kemudian menjadi pandangan dari Karl Marx ini, bahwa masyarakat itu terus berada dalam situasi konflik, ya, tidak pernah atau boleh dikatakan konflik ini belum pernah terselesaikan. Selalu muncul konflik-konflik yang baru, ya, pertentangan-pertentangan yang baru, ya, atas situasi pertentangan yang terjadi sebelumnya. Ya, konflik ini menurut Karl Marx, ya, pandangannya Karl Marx dalam perspektif sosiologis ini, konflik ini akan dialami oleh masyarakat secara terus-menerus. Ya, nah kemudian ada juga beberapa teori yang dimunculkan oleh beberapa tokoh, ya. Para teoritis yang memunculkan teori dari konflik ini memandang bahwa masyarakat terikat secara bersama-sama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang lebih dominan. Ya, ini nanti akan kita bahas pada materi khusus kalau kita bicara tentang agama mayoritas dan agama minoritas. Kita akan bicara pada materi yang ke-10 nanti. Ya, ternyata dari teori konflik, dari perspektif konflik ini sudah disampaikan oleh salah satunya adalah Karl Marx sebagai tokohnya, bahwa masyarakat itu akan terikat secara bersama-sama, ya, karena ada kekuatan dari kelompok yang dominan terhadap yang kelompok yang tidak dominan, ya, atau berdasarkan pandangan konflik itu sendiri, bahwa masyarakat ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya konflik. Selalu akan ada konflik dan konflik. Ya, baik rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, sekiranya demikian yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan materi dari perspektif sosiologi agama atau pandangan-pandangan beberapa tokoh penting sebagai tokoh sosiologi terkait dengan sosiologi agama pada kali ini. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, dari perspektif sosiologi itu ada 4, ya. Yang pertama disebut dengan perspektif interaksionis, ya, adanya interaksi dari individu dalam sebuah kelompok.
kemudian interaksi perspektif fungsionalis, ya, di mana selama sesuatu, apakah itu benda, kegiatan dan sebagainya, masih berfungsi, ya, selama itu juga yang dimaksudkan dengan aktivitas kegiatan termasuk benda itu akan ada. Tapi kalau sudah fungsinya tidak ada, dia akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan perspektif evolusionis, ya, bahwa manusia itu diamati dari perkembangan-perkembangan karena manusia itu bertumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah perspektif konflik. Ini menjadi sesuatu yang kita sendiri rasakan, kita sendiri bisa mengamati di masyarakat, di lingkungan kita sendiri, bagaimana konflik-konflik itu senantiasa menyertai kita semua. Ya, manusia tidak terbebaskan atau tidak terlepas dari konflik yang ada. Ada konflik yang sifatnya sementara, namun kemudian pada saat masyarakat atau kelompok tertentu sudah dapat sebuah penyelesaian dari konflik yang ada hadapinya, bisa jadi kemudian akan menemukan atau beradu dengan konflik-konflik yang ada pada konflik berikutnya, mungkin dengan substansi yang lain. Artinya bahwa manusia tidak pernah terbebas dari konflik-konflik yang ada. Baik, demikian penjelasan Bapak terkait dengan materi yang ketiga ini. Mudah-mudahan rekan-rekan adik-adik mahasiswa bisa memahaminya sebagai materi tambahan seperti yang Bapak sampaikan secara online, dan kita akan bertemu lagi pada materi-materi berikutnya, khususnya pada mata kuliah sosiologi agama, agar juga materi ini dalam sistem pembelajaran secara online bisa Bapak sampaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Bapak untuk bisa menyampaikan melalui berbagai media, salah satunya media digital seperti media sosial ini. Baik, terima kasih. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Kita akan bertemu pada bagian yang berikutnya. Dan untuk kali ini Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.